Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Kembali dengan iman nyatakan, Bapa sanggup limpahkan karunia dan anugerahnya sangat besar dan Bapa sanggup, Bapa sanggup limpahkan karunia dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
kasih setia-Mu Tuhan terus Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Kami mau naikkan ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau angkat suara kami Tuhan untuk mengagungkan satu nama Yesus Raja di atas segala raja. Orala pasikara la barala payashe, inarala barala payashe damu. Inarala barala barala payashe, inarala barala barala payashe damu. Kami angkat suara kami Tuhan untuk mengagungkan satu nama Yesus Raja di atas segala raja. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kurangkan, Kau layaki semua. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kurangkan, Kau layaki semua. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awalnya sampai dengan segenap hati kita. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu,
We worship you. We worship you. My King. Bagi rajaku yang duduk di sana, mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Hosana bagi rajaku yang duduk di sana. Aku muliakan dan kuatirkan, Kau layak bagi rajaku yang duduk di sana. Aku muliakan dan kuatirkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. We praise your name, Lord. Kami mau terus nyatakan pujian kami bagi-Mu. Oh, praise the name of the Lord of God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh, Lord, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord, berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. We praise Your name, Jesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara-saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara hari ini dalam sebuah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudaraku, kalau kita boleh ada pada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya kita tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup. Allah tidak pernah tergoncangkan. Allah tidak pernah dikalahkan. Janjinya tidak pernah gagal. Dia adalah Allah yang mempunyai kuasa dan Dia sanggup memberkati kita dalam segala kondisi kehidupan. Dunia bisa berubah, tetapi kuasa Allah, berkat Allah itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saya percaya Allah sanggup memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saudaraku, Tuhan mau berbicara kepada kita tentang bagaimana Allah memberkati Ishak di masa kelaparan di negeri itu. Sebelum kita akan lanjut untuk mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu karena hari ini kami dapat kembali mendengar Engkau menuntun kami, menasehati kami, mengingatkan kami, supaya kami tetap kuat, tetap belajar kepada langkah-langkah dan petunjuk-petunjuk Tuhan, sehingga dalam perjalanan kami hari ini dan ke depan, kami terus hidup dalam kekuatan dan berkat Allah, mujizat dan kemenangan Allah, dan kami bisa menikmati dan meraih seluruh janji Allah. Bahkan kami punya masa depan yang cerah yang Tuhan sudah berikan dan janjikan bagi kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu mau melakukannya dan mau diteguhkan terus-menerus oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari bersama saya buka Alkitab di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Firman Allah berbunyi demikian, saudaraku. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Menarik sekali saudaraku, ada dua kata yang bisa kita perhatikan sebagai satu hal yang penting di dalam ayat ini. Apa itu? Di sini dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu. Apa maksud kata di tanah itu dan di tahun itu? Saudaraku, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama dari Kejadian pasal yang ke-26, maka kita tahu tanah itu dan tahun itu sedang terjadi kelaparan. Kejadian 26 ayat 1 memberitahu kepada kita demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi saudaraku, ketika tanah itu kering dan maka timbulnya kelaparan, dan kemudian di tahun itu, di mana tahun adanya kelaparan, Ishak menabur dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hari ini saudaraku, Allah tidak pernah tergoncangkan oleh kondisi dunia sebagaimana apapun. Kesulitan, tantangan, masalah bisa ada dalam dunia ini, tetapi Allah kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berkatnya pun Dia bisa berikan dalam segala kondisi kehidupan kita. Ishak, ketika dia ada di satu tanah di mana seluruh masyarakat pada waktu itu digambarkan sebagai sebuah negeri sedang mengalami kelaparan, dan tahun itu tahun kelaparan, Allah tetap dapat memberkati Ishak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa sih yang dilakukan oleh Ishak sehingga hidupnya diberkati sekalipun ada dalam masa kelaparan seperti itu? Ada 4 prinsip yang bisa kita pelajari saudaraku hari ini, dan inilah tuntunan Tuhan untuk selanjutnya kita lalui hari-hari ke depan. Prinsip yang pertama yang bisa kita pelajari saudaraku adalah Ishak, dia berani percaya kepada Allah. Ishak
dia berani percaya kepada Allah. Saudaraku, keberanian percaya kepada Allah seharusnya ada dalam diri setiap anak Tuhan. Bukankah kita percaya Allah Bapa yang mengasihi kita itu adalah Sang Pencipta langit, bumi, dan isinya? Bukankah kita percaya Allah yang sebagai Bapa itu adalah Allah yang dimana baginya tidak ada perkara yang mustahil? Dia dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita harus berani percaya, saudaraku. Apalagi di dalam masa kesukaran yang sedang kita alami hari-hari ini, harusnya kita lebih lagi berani percaya bahwa Allah kita, Allah yang sanggup, Allah yang dapat lakukan mujizat, Allah yang dengan kekayaan dan kekuatannya sanggup untuk memberikan berkat bagi hidup kita, dan kekuatannya sanggup membuka jalan bagi kehidupan kita. Allah, Dia tidak pernah berubah, saudaraku. Mari, milikilah satu keberanian untuk percaya kepada Allah lebih daripada apa yang sudah kita lakukan beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun silam. Kita harus lebih berani lagi, saudaraku. Pertanyaannya, apa yang membuat Ishak menjadi begitu berani percaya kepada Allah? Yang pertama, saudaraku, Ishak mempunyai pengalaman hidup dengan Allah. Ishak mempunyai pengalaman hidup dengan Allah. Rupanya, saudaraku, di dalam ayat ke-1, seperti tadi saya sudah bacakan, sekali lagi saya akan bacakan ayat itu sudah secara lengkap. Di sana dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi rupanya, saudaraku, kelaparan yang terjadi pada saat itu bukanlah pertama kali terjadi kelaparan di tempat itu. Jadi dengan kata lain, Ishak sudah punya pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Bahkan jauh sebelum itu terjadi, Ishak tahu bahwa kelahirannya adalah sebuah mujizat. Karena Ishak dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Sarah ketika dia berumur 90 tahun. Dan Abraham bapaknya ketika dia berumur 100 tahun. Dan ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak sebagai permintaan daripada Allah, maka saat mereka sudah ada di Gunung Moria itu, dan saat Abraham mau melakukan eksekusi, maka Allah berkata, Ishak tidak perlu dikorbankan. Dan Abraham melihat ke belakang dan dia melihat Allah menyediakan korban itu sendiri. Dan ada banyak lagi pengalaman-pengalaman Ishak yang begitu luar biasa dengan Allah di dalam perjalanan hidupnya. Dan hari di mana dia mengalami kelaparan, saudaraku, menjadi sebuah hari yang tidak menakutkan dan mengkhawatirkan. Karena apa? Dia berani percaya kepada Allahnya, bahwa pengalaman hidup bersama dengan Allah yang dia alami selama ini menunjukkan bahwa Allah sanggup untuk memelihara, Allah sanggup untuk mencukupi, Allah sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan Ishak dan pada kehidupan Abraham. Bahkan hambanya Eliezer sendiri mengatakan kepada saudara Abraham bahwa Allahnya Abraham sangat memberkati majikannya, yaitu Abraham. Jadi dengan kata lain, saudaraku, marilah kita ingat semua pengalaman-pengalaman indah kita dengan Tuhan. Bagaimana kita sudah alami mujizat, bagaimana kita sudah alami pertolongan dari Tuhan, bagaimana kita sudah diberkati oleh Tuhan, bagaimana Tuhan sudah buka jalan untuk setiap persoalan hidup kita. Bahkan, saudaraku, kalau kita boleh ada hari ini pun merupakan sebuah mujizat. Kenapa? Karena kalau kita mau menelusuri hidup kita, masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, sakit demi sakit, kita sudah lewati itu semua. Kenapa? Satu jawabannya, karena mujizat Tuhan. Hari ini, percayalah, mujizat itu tetap ada, dan sampai Ia datang menjemput orang percaya, mujizat itu masih terjadi, saudaraku. Ishak berani percaya kepada Allahnya. Karena apa? Dia memiliki pengalaman hidup dengan Allah. Saya percaya, saudaraku, saudara banyak pengalaman hidup dengan Allah. Saya juga banyak mengalami pengalaman hidup dengan Allah. Dan mari
kita punya tekad untuk lebih berani lagi percaya kepada Allah dalam masa-masa yang sukar seperti ini. Dari mana Ishak berani percaya kepada Allah? Yang kedua, saudaraku, karena dia percaya Allah berjanji dan Allah sanggup menepatinya. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian 26 ayat yang ketiga, 26 ayat yang ketiga, di sana dikatakan oleh firman Allah, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini kata janji Tuhan. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu dan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Jadi saudaraku, Allah sudah mengikrarkan sumpah dengan Abraham, ayah dari Ishak. Dan Allah berjanji dia akan menepati janjinya. Ishak berani percaya kepada Allah. Karena sepanjang perjalanan hidupnya, Allah yang berjanji, Allah pasti menepati janji itu. Allah tidak pernah gagal dengan janjinya, saudaraku. Pegang janji Allah. Pegang janji Allah. Jalani hidup dengan berpegang pada janji Allah. Dan Allah tidak pernah gagal untuk menepati janji itu. Mari kita miliki satu keberanian yang lebih untuk mempercayai Allah. Karena pengalaman hidup kita dengan Allah dan janji Allah yang tidak pernah gagal. Sehingga kita dapat lewati hari lepas hari. Hari lepas hari. Bulan lepas bulan. Di dalam masa kesukaran sebesar apapun, kita akan tetap kuat dan tangguh. Berikutnya prinsip yang kedua yang bisa kita pelajari daripada Ishak ini, saudaraku. Yang kedua adalah Ishak adalah seorang yang suka bekerja keras. Kembali kepada ayat yang ke-12 dari Kejadian 26, saudaraku. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat 12. Sekali lagi saya bacakan di situ. Firman Allah berbunyi demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu. Di tanah yang menyebabkan kelaparan, tentunya tanah itu kering. Dan di tahun itu, tahun adanya kelaparan, Ishak seorang pekerja keras. Dia tetap menabur, saudaraku. Dia tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Dia tetap bekerja. Dia tetap menabur, saudaraku. Memang, saudaraku, kata menabur ini seringkali juga dipakai oleh gereja-gereja untuk mendorong jemaat untuk kita bisa menabur di ladang Tuhan. Itu benar, saudaraku. Ketika kita menabur di ladang Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan tuaian yang berlimpah-limpah. Apalagi di ladang punyanya Tuhan, saudaraku. Tetapi kalau kita melihat teks ini, menaburnya Ishak itu menunjukkan dia benar-benar melakukan penanaman benih-benih, saudaraku. Dia menabur. Sekalipun tanah itu kering yang menyebabkan kelaparan terjadi, sekalipun tahun itu tahun kelaparan, dia tetap bekerja, saudaraku. Dan kalau saudara mempelajari selanjutnya, dikatakan di dalam ayat yang ke-15 bahwa segala sumur yang pernah digali oleh Abraham kemudian ditutup oleh orang-orang Filistin, ditimbun dengan tanah. Dan apa yang Ishak lakukan, saudaraku? Kalau saudara membaca ayat 18, maka Ishak mulai menggali sumur-sumur yang pernah ditimbun dengan tanah oleh orang Filistin. Tentunya sumur yang pernah digali oleh Abraham ayahnya. Dia mulai gali lagi. Dan kalau saudara membaca ayat 19, 20, 21, 22, maka kita pun sepertinya jengkel melihat tingkah laku orang-orang Filistin ini, saudara ya. Ishak menggali sumur dan airnya berlimpah-limpah. Akhirnya orang Filistin datang dan dia mengakui bahwa itu adalah sumur miliknya. Dan Ishak tidak bertengkar. Dia pergi ke tempat yang lain. Dia gali lagi sumur. Diakui lagi oleh orang Filistin.
Kemudian dia pergi lagi dan dia gali lagi sumur. Saudaraku, Ishak adalah seorang yang memiliki tipe pekerja keras, saudaraku. Dan Allah sangat menghargai itu. Apa yang dia tabur, lihat, Allah berkati 100 kali lipat. Apa yang dia gali, yaitu sumur, maka sumur itu menghasilkan air yang berlimpah-limpah. Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-19. Ketika kita memiliki sikap untuk bekerja keras, sekalipun kondisi tidak memungkinkan, sekalipun kita mungkin menghadapi situasi yang sangat-sangat mengkhawatirkan, saudaraku, tetap kita bekerja, maka di situ Allah sanggup memberkati kita. Kalau kita melihat contoh yang lain tentang Yosua, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ketika Musa mati, maka Allah menunjuk Yosua sebagai pengganti Musa. Dan ketika Yosua dan bangsa Israel ada di tepi sungai Yordan dan belum menyeberang sungai Yordan, Allah bicara kepada Yosua untuk segera menyeberang sungai Yordan. Dan Allah bicara kepada Yosua, setiap tempat yang kau injak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki Yosua akan diberikan oleh Allah. Dan kalau Allah seandainya bicara kepada saudara, setiap tempat yang kau injak dengan telapak kakimu akan diberikan oleh Allah kepadamu. Kira-kira dalam satu hari saudara mau injak berapa kilometer tanah? Saudara mau berjalan kira-kira berapa kilometer sehari? Saya percaya kita akan kerja keras. Kita akan berusaha untuk mencapai sejauh mungkin, sebanyak mungkin tanah yang akan kita injak. Allah sangat menghargai orang yang bekerja keras. Jangan menyerah, saudaraku. Jangan putus asa, jangan kendor, saudaraku. Kalau saudara hari ini saudara kurang hikmat, Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, mintalah hikmat kepada Allah, sebab Allah itu murah hati. Dan ketika dia memberikannya kepada kita, dia tidak pernah membangkit-bangkit. Allah memberikan hikmatnya kepada kita karena dia tahu dia adalah Bapa dan kita adalah anak. Dia sebagai Bapa, dia mau memberikan hikmatnya kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya dapat mengelola kehidupan ini dengan lebih baik. Saudara perlu hikmat, mintalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan hikmat itu kepada kita. Tapi satu prinsip yang harus kita miliki, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan berhenti untuk bekerja. Bekerjalah dan bekerjalah, maka Allah pasti buka jalan. Dengan hikmatnya, maka dia akan menolong kita menghadapi kehidupan ini, dan dia akan memberikan terobosan-terobosan yang sangat dahsyat, sehingga kita dapat berkata, Allah sedang memberkati aku. Prinsip yang ketiga yang bisa kita pelajari daripada Ishak ini, saudaraku. Yang ketiga adalah Ishak selalu mau hidup rukun. Ishak selalu mau hidup rukun, saudaraku. Ada hal-hal yang sebenarnya memancing dia untuk bertengkar, saudara ya. Tapi dia tidak mau bertengkar. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang dicatat oleh firman Allah dari ayat 18, dari Kejadian 26 ayat 18. Saat Ishak menggali sumur dan dia mendapatkan air yang begitu berlimpah-limpah, orang Filistin datang dan orang Filistin mengakui bahwa itu sumurnya dia. Kemudian ayat 19, Ishak dan hamba-hambanya kembali menggali sumur dan mendapatkan air lagi. Tapi orang Filistin datang dan merebutnya lagi. Kemudian ayat 21 dari Kejadian 26, Ishak pergi ke tempat yang lain. Dia menggali sumur yang lain. Dia ambil lagi, saudaraku. Ayat 22 dari Kejadian 26, Ishak menggali sumur yang lain. Kembali diambil, saudaraku. Saudaraku, Ishak sebenarnya punya kesempatan untuk bertengkar. Ishak punya kesempatan untuk memakai kekerasan untuk bisa merebut kembali sumur-sumur yang sudah dia gali dengan susah payah itu. Tapi Ishak tidak melakukan itu, saudaraku. Dia tidak mau bertengkar, tapi sebaliknya dia mau hidup rukun, saudaraku.
hari ini ada banyak orang-orang yang menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Dan hari-hari ini saudaraku, jika kita membiarkan emosi kita, maka mudah sekali kita bertengkar. Ada banyak suami bertengkar dengan istri, ada banyak orang tua bertengkar dengan anak, ada banyak anak-anak bertengkar dengan orang tuanya. Ada banyak orang-orang di sekeliling itu memancing kita untuk bertengkar, saudaraku. Tapi sebagai anak Tuhan, kalau kau mau diberkati, milikilah satu sikap untuk kita tetap membangun sikap rukun itu, saudaraku. Ribka tidak pernah mempersalahkan Ishak dengan keputusannya. Dan marilah kita, saudaraku, dalam situasi, kondisi yang tidak kita mengerti kapan semua ini berlalu, mari kita perkuat kesatuan dalam keluarga. Kita perkuat kesatuan dalam bisnis kita. Jauhkanlah pertengkaran, jauhkanlah permusuhan, saudaraku, supaya kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Firman Allah katakan bahwa Allah dari sorga, Dia sangat senang melihat kalau anak-anaknya seperti saudara dan saya hidup rukun dan damai. Dikatakan sungguh alangkah indah dan baiknya kalau kita semua hidup rukun, dan kesanalah Allah akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hari ini saudaraku, milikilah sikap hidup untuk tetap rukun. Rukun pada saudara-saudara, rukun pada saudara-saudara seiman, rukun pada tetangga, rukun di dalam satu keluarga kita secara pribadi, saudaraku. Maka kita pasti diberkati Tuhan. Dan berikutnya kita lihat, saudaraku, Ishak adalah seorang yang suka mengampuni. Dia mau membangun terus-menerus hidup rukun, sehingga muncul sebuah sikap untuk mengampuni. Nah, kalau saudara membaca di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-16, Kejadian 26 ayat yang ke-16, saudara menemukan satu sikap Abimelek pada waktu itu. Firman Allah mengatakan bahwa Abimelek kemudian menyuruh Ishak pergi dari Gerar. Ayat 17. Ishak pergi dari Gerar dan dia mendirikan kemah di lembah Gerar. Tapi yang sangat lucu, saudaraku, sekian waktu lamanya berlalu. Kemudian saudara baca di dalam ayat yang ke-26 dari Kejadian 26. Abimelek datang kepada Ishak dan dia membawa sikap perdamaian. Dan Ishak, saudaraku, dia hanya berkata, "Bukankah engkau Abimelek seorang yang membenci aku?" Tapi Abimelek, saudaraku, dia datang dengan membawa perdamaian, dan Ishak tidak memperpanjang masalah itu. Bahkan satu hal yang bisa kita lihat dari sikap Ishak yang mengampuni Abimelek, raja Filistin itu. Saudara boleh baca di dalam ayat yang ke-30. Kejadian 26 ayat yang ke-30. Firman Allah bunyi demikian. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Sebelum Abimelek dan teman-temannya pulang ke negerinya atau ke Gerar, saudara ya, Ishak tinggal di lembah Gerar dan Abimelek, raja Filistin itu tinggal di Gerar. Ishak mengadakan sebuah perjamuan. Sebuah perjamuan menunjukkan sebuah persahabatan, saudara. Mereka makan dan minum. Ishak tidak lagi mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Abimelek beberapa waktu silam. Karena apa? Dia memiliki hati yang mengampuni. Mungkin saudara hari ini ingat, ada orang-orang yang pernah merugikan saudara. Ada orang-orang yang pernah menyakiti hati saudara. Ada orang-orang yang pernah mengecewakan saudara.
Mungkin juga ada orang-orang yang menyebabkan engkau mengalami kesukaran besar hari ini. Allah mau kita bisa membangun satu sikap untuk mengampuni, saudara. Tinggalkan hati yang pahit. Tinggalkan hati yang penuh kebencian. Tinggalkan sakit hati, saudaraku. Ampuni mereka supaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Bangun kehidupan untuk rukun, saudara. Karena disitulah Allah memerintahkan berkat untuk kehidupan kita. Kalau saudara tahu ada sesuatu yang belum saudara bisa ampuni, ambil keputusan hari ini supaya tidak menghalangi berkat Allah yang akan diperintahkan turun dalam kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam setiap pekerjaan saudara. Mari saudaraku, jangan saudara tetap ada di dalam sikap hidup yang pahit seperti itu. Ishak tidak menyimpan kepahitan terhadap Abimelek. Dia mau hidup rukun, saudaraku. Mungkin hari-hari ini engkau menghadapi banyak tantangan kesulitan. Tetapi dengan hidup rukun, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Prinsip yang keempat yang bisa kita pelajari dari Ishak. Yang pertama, saudaraku, jika saya ulangi, Ishak berani percaya kepada Allah. Dari pengalaman hidupnya dengan Allah, dari janji-janji Allah yang selalu ditepati oleh Allah, itulah menjadi dasar kekuatan untuk Ishak lebih berani lagi percaya kepada Allah. Yang kedua, Ishak adalah seorang yang pekerja keras. Dia suka bekerja keras. Dia menabur di tanah yang kering. Dia menabur di tahun yang penuh kelaparan. Dia menabur, dia lakukan itu. Dan dia suka menggali sumur. Sekalipun sumur itu diambil kembali oleh orang Filistin, dia tetap menggali. Dan orang yang suka bekerja keras, dia akan mendapatkan berkat 100 kali lipat, kata firman Allah. Dan sumur yang digali akan menghasilkan mata air yang berlimpah-limpah. Prinsip yang ketiga, Ishak seorang yang selalu hidup rukun, saudara. Jauhkanlah pertengkaran dan berilah pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Prinsip yang keempat yang sangat penting, saudaraku, adalah Ishak, dia menyediakan waktu untuk mendirikan mezbah. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-25, ayat yang ke-25, saudaraku, firman Allah memberitahu kepada kita suatu hal yang penting. Di sini dikatakan sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Mendirikan mezbah untuk Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Apa tujuannya Ishak mendirikan mezbah? Yang pertama, saudaraku, karena Ishak mau tetap memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudaraku, kesulitan janganlah sampai kita memutuskan hubungan dengan Allah. Kesulitan janganlah sampai jam doa kita, jam baca Alkitab kita dikurangi, saudaraku. Seharusnya ketika kita hadapi kesukaran, kesulitan, jalan hidup yang tidak kita mengerti, maka disitulah kita harus memiliki satu sikap yang mutlak untuk kita terus-menerus membangun persekutuan yang indah dengan Allah, Sang Pembuat mujizat itu. Berikutnya, apa tujuan Ishak mendirikan mezbah di situ? Yang kedua, saudaraku, tujuannya adalah, kalau saudara membaca ayat 24 dari Kejadian 26, di sana dikatakan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman. Ketika kita, saudaraku, ada dalam hadirat Allah, kita punya waktu ada dalam mezbah doa kita, Allah akan berfirman khusus kepada kita. Apa firman-Nya kepada Ishak waktu itu? Dikatakan, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut. Kalau hari-hari ini engkau sangat takut, khawatir, gelisah, resah, saudara bingung, saudara hidup dalam lamunan,
bawalah hidupmu masuk dalam mesbah doa. Bawalah hidupmu, hatimu, pikiranmu masuk dalam menara doa. Allah akan berfirman, Allah akan bercerita, Allah akan mengatakan hal-hal yang luar biasa kepada saudara. Karena Allah mau kita tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kemudian dikatakan apa? Sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Saudaraku, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-3 dari Kejadian 26, sebelum Ishak pindah dari Gerar ke lembah Gerar, Allah juga sudah berfirman, jangan tinggalkan negeri ini, jangan pergi ke Mesir, aku menyertaimu dan aku memberkatimu. Kejadian 26 ayat 3. Kemudian Allah mengulanginya lagi, saudaraku. Bahkan ditambahkan, jangan takut. Hari ini saudaraku, Allah mau kita tidak perlu takut. Kalau saudara takut, milikilah waktu dengan Allah. Ambillah waktu sendiri dengan Allah. Maka hidupmu pasti akan mengalami kelegaan, saudaraku. Dan sikap yang kedua yang dari Ishak adalah dia memanggil nama Tuhan. Saya tahu, saudaraku, ada banyak hal-hal yang tidak kita bisa mengerti dalam perjalanan hidup ini. Ada banyak hal-hal yang membuat kita khawatir dan takut. Tapi ada hal yang penting yang Allah sudah berikan kepada kita. Panggilah nama Tuhan. Di mana engkau takut, di mana engkau khawatir, di mana kau bingung, di mana kau resah gelisah, di mana engkau rasa kesesakan, di mana engkau rasa terjepit, disitulah kau panggil nama Tuhan. Dia tidak jauh, saudaraku. Dia hanya sejauh doa kita. Allah sanggup menolong hidup kita, saudara. Pertanyaannya, adakah saudara punya waktu untuk berdiam diri di mesbah doa? Adakah saudara punya waktu untuk berdiam diri di hadirat Allah, supaya saudara mendapat mendengar firman-Nya dan peneguhan dari janjinya? Kalau saudara merasa karena hari-hari ini banyak kesulitan, saudara membutuhkan keuangan yang begitu banyak sehingga saudara berpikir lebih banyak waktu mencari uang itu lebih baik. Hari ini mari kita rubah sikap kita. Kembalilah kepada mesbah doa itu. Di mesbah doa itu kau akan alami mujizat. Elia ketika dia membangun mesbah, maka dia melihat mujizat. Dia melihat pertolongan Allah. Dia melihat adanya kemenangan dari Allah. Saudara mau mujizat? Saudara mau kemenangan? Milikilah waktu untuk ada di hadirat Tuhan. Bangunlah mesbah doa. Tinggallah di dalam menara doa. Kau pasti akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih hari ini Engkau izinkan kami belajar dari kehidupan Ishak yang sangat luar biasa. Ishak sedang menghadapi masa kelaparan. Dan Ishak menjadi seorang yang diberkati sekalipun di tahun itu adanya kelaparan yang besar. Kami tidak tahu kapan corona ini selesai. Tapi kami percaya Allah kami sanggup untuk memberkati kami. Sanggup memberkati bisnis kami. Memberkati pekerjaan kami. Memberkati rumah tangga kami. Memberkati masa depan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah tidak pernah tergoncangkan. Kuasamu, kekuatanmu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya mujizatmu, berkatmu, kasihmu tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang memiliki persoalan. Tolonglah mereka. Terjadilah mujizat untuk mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit samparan busuk.
Dengan tepatnya, Dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sekelilingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat GB PTC 1D yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun atas kita semua memberikan kemenangan, kekuatan, keberhasilan, perlindungan yang sempurna. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.